pagi anak-anak, selamat ketemu lagi. Lama kita nggak ketemu, hari ini kita akan ketemu lagi dan akan membahas tentang materi prakarya kelas 8. Materi yang akan kita bahas adalah tentang budidaya ternak hewan kesayangan. Kita tahu banyak sekali jenis ternak hewan kesayangan yang menguntungkan dan sangat menggiurkan apabila dijalankan untuk usaha beternak, baik di bidang peternakan maupun di bidang perikanan. Ternak kesayangan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat, yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya, serta memiliki tempat yang layak. Hewan peliharaan dapat dianggap sebagai teman bagi manusia. Hewan peliharaan juga pada umumnya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada pemiliknya, memiliki penampilan yang menarik, memiliki suara yang indah, bertingkah laku yang lucu, menggemaskan, unik, dan dapat menghibur pemiliknya. Hewan peliharaan yang populer dipelihara orang saat ini adalah anjing, kucing, burung, ikan, kelinci, bahkan ular pun orang pelihara. Jadi, ternak kesayangan itu merupakan ternak yang dipelihara karena hobi, karena kegemaran, dan dapat juga diperdagangkan. Jenis-jenis hewan ternak kesayangan yang kita kenal yaitu kelinci. Kelinci merupakan salah satu hewan kesayangan yang diternakkan dengan tujuan keindahan, bahan pangan, dan sebagai hewan percobaan. Kelinci juga merupakan ternak kesayangan yang memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dinikmati dagingnya, bulunya, dan kotorannya juga dapat dipakai untuk bahan pupuk. Ya, kalau kita pergi ke daerah Tretes atau ke Batu, biasanya kan ada sate ya, orang kalau jualan sate itu ada sate daging kelinci. Itu sering sekali kita dapatkan dan banyak sekali orang senang makan sate daging kelinci. Yang berikut adalah hamster. Hamster itu jenis hewan ternak yang diminati banyak orang. Hamster juga memiliki bulu yang tebal, bulunya panjang, warna-warni juga, ada warna abu-abu, ada warna hitam, ada warna putih, warna coklat, warna kuning, warna merah. Itu kita dapatkan banyak sekali ada di daerah yang dingin seperti di Tretes dan juga di Batu. Kalau anak-anak pergi ke Tretes dan Batu, biasanya banyak sekali terdapat hamster di sana. Bahkan orang beli bawa pulang ke Surabaya ya, untuk dipelihara. Karena lucu kan binatang itu. Yang berikut kita lihat yaitu burung. Nah, burung itu kan ternak yang luar biasa sekarang, top banget ya. Anak-anak kalau lihat itu di lingkungan sekitar banyak sekali burung dara. Burung dara itu kan menghasilkan uang, ya kan? Baik itu masih hidup, bahkan kalau dipakai untuk jualan. Kalau kita lewat restoran-restoran ada burung dara. Wah, hebat sekali, banyak dan juga dagingnya enak. Ada juga cendrawasih, daerah Papua, Merak. Ada juga burung kakatua, burung elang, burung nuri, burung betet, burung pipit, dan lain sebagainya. Semua ini memiliki keindahan suara yang luar biasa.
bulunya bagus, cantik, matanya juga tajam. Yang berikut kita lihat juga ada ayam hias. Ayam hias ini sering dipajang orang. Untuk apa? Dilihat, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan, hanya untuk hiasan, untuk dilihat saja. Ya. Selain itu juga ada anjing. Nah, kalau anjing banyak sekali orang punya anjing di rumah-rumah. Untuk apa sih anjing kita pelihara? Ya. Kan bisa saja dia gigit orang, tapi ternyata tidak juga. Anjing itu sangat bermanfaat untuk jaga rumah. Kalau di kalangan kepolisian, ya itu hebatnya anjing herder. Ya, dia bisa kemana-mana, dia tahu di mana tempat ada darah, di mana ya, ada pembunuhan, dia tahu, dia lacak sampai ketemu. Itu hebatnya, karena instingnya sangat tajam. Yang berikut kucing. Ya, di mana-mana di sekolah ini banyak sekali kucing. Tapi kucing yang dipelihara itu tidak seperti kucing yang ada di sekitar lingkungan kita. Orang lebih senang kucing yang mahal. Karena apa? Bulunya tuh cantik, bagus sekali. Ya. Kucing itu kan binatang yang senang, menyenangkan. Ya. Semua orang senang untuk pelihara kucing. Yang berikut, reptil. Ya, jadi anak-anak ada juga reptil. Nah, reptil itu hewan yang bisa dipelihara, tapi tidak semua hewan bisa dipelihara. Karena reptil itu merupakan binatang buas yang kurang bagus untuk dipelihara. Yaitu kura-kura, ular. Nah, kalau sekarang ini kita tahu ada seorang artis itu dia biasa sekali dan senang sekali pelihara ular. Apakah semua orang mau? Semua orang juga tidak mau. Tapi kalau kura-kura mungkin masih bisa lah. Tapi kalau untuk ular orang tidak mau. Yang berikut, jenis sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Kalau tadi kita sudah pelajari tentang jenis-jenis binatang kesayangan, sekarang harus ada sarananya, ada alatnya untuk supaya binatang-binatang tadi, hewan-hewan kesayangan tadi itu bisa terpelihara dengan baik. Apa saja peralatannya, apa saja sarananya. Kita tahu bahwa sarana dan peralatan merupakan alat dan bahan serta penunjang untuk keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Jadi, tanpa sarana dan peralatan, maka budidaya apapun tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun sarana dan alat yang digunakan dalam budidaya ternak kesayangan antara lain: 1. Tempat minum. Kalau kita sudah pelihara binatang atau ternak kesayangan, kita harus kasih minum dong. Kalau kita nggak kasih minum, kasihan ternak kesayangan itu bisa mati. Ya. Manusia saja kalau nggak minum, minta ampun rasanya haus banget. Apalagi binatang. Nah, tempat minumnya dari mana bahannya? Apa yang dipakai? Bisa dalam bentuk plastik, kan? Harus ada, disiapkan. Yang kedua, tempat makan. Tempat pakan atau makan itu juga dari bahan plastik. Kalau tadi kita bisa kasih minum, ya harus juga dengan kasih makan, ya, supaya hewan itu tetap menikmati udara yang enak, ya. Dia juga hidup dengan tenang, ya. Tidak kelaparan, tidak kehausan, kan? Kalau manusia bisa makan dan minum satu hari berkali-kali, hewan juga seperti itu. Jadi tempat makan itu bisa dari bahan plastik, juga dari bahan kayu. Nah, selain tempat makan, tempat minum, ada juga kandang. Kandang itu untuk apa? Ya, kandang itu kan salah satu kebutuhan penting dalam peternakan. Kalau tidak ada kandang, hewan-hewan itu berkeliaran kemana-mana. Ya, bisa diambil orang, bisa dibunuh orang. Yang rugi kita sendiri. Sudah capek-capek memelihara, ya,
tapi akhirnya hilang. Sakit hati, ya kan? Sedih, aduh, saya ini anjingnya mahal, ya kan? Kucingnya mahal, burungnya mahal, tapi akhirnya hilang begitu saja. Jadi sangat membutuhkan sebuah kandang untuk memelihara binatang atau hewan itu. Nah, itu sebuah kebutuhan penting dalam peternakan. Fungsinya apa? Supaya tidak berkeliaran kemana-mana binatang itu, mudah terpantau, juga mudah perawatan. Kalau dia ada dalam kandang kan kita bisa rawat dengan baik, gitu kan? Lalu yang berikut juga, selain itu ada juga fungsi kandang itu juga memudahkan pengelolaan ternak. Ya. Sebab kalau kita kasih makan itu, dia tidak jalan kemana-mana. Di dalam kandang itu aja kita kasih makan, kita kasih minum. Lalu kotorannya tidak berantakan kemana-mana. Itu kan aman di dalam, bisa dibersihkan. Gitu. Yang kedua, binatang aman, tidak hilang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Jadi nggak capek-capek kita nyari binatang kemana-mana, ada di sekitar situ aja. Yang keempat, ternak terlindung dari panas, dari hujan, dari angin. Nah, kalau manusia bisa berlindung dalam sebuah rumah yang bagus, binatang juga, ternak juga membutuhkan perlindungan. Ya kan? Kalau kita biarkan saja dia panas-panasan, hujan, angin, ya bisa mati. Oleh sebab itu perlu kandang supaya dia terlindung, aman. Ya kan? Lalu yang berikut, mencegah dan melindungi ternak dari penyakit. Ya kan? Kalau dia berkeliaran kemana-mana, bisa saja kena, ada binatang yang sakit, bisa saja nular kan? Jadi bukan saja manusia tertular oleh penyakit, tapi binatang juga bisa tertular. Yang berikut, persyaratan dalam membuat kandang. Kalau sudah ada kandang, kan kita juga harus punya persyaratan. Cara membuat kandang itu tidak asal buat. Ya, coba kalian lihat, kandang burung itu mahal, harganya sampai ratusan bahkan jutaan. Karena apa? Bagus. Itu kan modal. Supaya bisa kaya itu dengan membuat kandang. Kita lihat dari segi teknisnya, dari ekonomisnya, kesehatan untuk binatang itu juga. Harus ada ventilasi udara, ya kan? Jangan tunggu sekarang itu tertutup rapat, binatang nggak bisa bernapas, mati dia di dalam. Ya kan? Kalau manusia membutuhkan udara, binatang juga membutuhkan udara, ya kan? Udara yang bersih, ada ventilasi yang bagus, pembuangan kotorannya bagus, dan lingkungan sekitar itu jadi bersih, supaya tetangga juga tidak marah-marah kalau kita lingkungannya kotor. Biara binatang tidak rawat, tetangga marah-marah, ngomong ya, benar nggak? Benar dong, ya kan? Siapa yang punya peliharaan binatang di sini? Coba kalau misalnya anjing kalian, ya, maaf, berak di rumah tetangga, marah tetangganya. Sebab itu pasti anjing, supaya enak, ya kan? Tetangganya juga senang, oh iya dia piara binatang, tapi dia bisa rawat binatang itu dengan baik. Kan? Lalu yang berikut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang. Jadi kita nggak ambil kayu, datang, potong, paku, enggak, harus lihat juga. Ketika kita buat kandang, harus kondisi kandang dan perlengkapannya harus bagus. Ya, harus ada tempat minum, harus ada tempat makannya di dalam, kan? Lalu harus ada apa? Ya harus juga ada penerangan. Dia juga butuh terang. Nggak mungkin binatang itu dia hidup dalam gelap-gelap, dia juga butuh terang, kan? Ya. Lalu temperatur dan kelembapan udara juga perlu. Jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas, gitu kan? Harus seimbang, gitu kan, temperaturnya, supaya dia juga enak, ya, merasa nyaman ketika dia ada dalam kandang. Lalu tidak banyak dilewati lalu lintas. Kalau misalnya kita bikin kandang di jalan raya, aduh gimana caranya, yang debu lah, yang macam-macam kotoran masuk semua ke dalam kandang. Kasihan binatang kita itu, ya. Hewan-hewan kita itu masih tidak nyaman, jadi dia lari semua nanti dari kandang. Ketika kita buka kandang, lepas dia semua, karena dia tidak nyaman di dalam kandang itu. Dia juga butuh kenyamanan. Sebagaimana manusia butuh kenyamanan,
hewan-hewan juga butuh kenyamanan. Lalu yang berikut, kandang mudah dibersihkan. Nah, ketika kita membuat kandang, kita harus tahu supaya kita juga bisa membersihkan. Mudah untuk membersihkan kandang itu. Kan jangan kotor, bau. Ya, siapa juga mau tinggal dengan lingkungan yang bau, kotoran hewan. Orang nggak mau. Jadi kita juga harus melihat beberapa hal penting ini dalam membuat kandang. Ya. Lalu yang berikut kita lihat, kandang terletak jauh dari tempat tinggal. Tidak bisa kita pantau binatang kalau kandang itu terlalu jauh dari tempat tinggal kita. Kandang itu harus dekat di lingkungan sekitar kita supaya kita bisa pantau, kita bisa lihat ternak kita itu, hewan-hewan kita itu aman apa tidak, ada yang hilang apa tidak, sakit apa tidak, kita harus lihat. Ya. Lalu pertukaran udara di dalam kandang dapat berlangsung dengan baik. Seperti tadi yang baca tadi ngomong kan, harus sirkulasi udaranya harus bagus, kan? Jangan tertutup rapat. Sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang, itu juga perlu. Dia juga kan perlu menghirup, ya, udara yang segar. Dia juga perlu mendapatkan sinar matahari yang enak untuk tubuhnya. Selain itu, ada juga timbangan untuk menimbang hewan. Contohnya sapi, kerbau, kambing, ketika dijual harus ditimbang berapa berat ini, ya. Dari beratnya sapi, kerbau, kambing itu bisa menentukan berapa harga dari hewan ini. Coba kalian lihat kalau di kurban, ya, pada saat hari raya kurban, kenapa mahal? Karena berat dari sapi itu. Ya. Berapa tahun dia piara? Misalnya 2 tahun, waduh bobotnya tambah besar, tambah berat, tambah mahal sapi itu atau kerbau atau kambing itu. Tapi kalau kambingnya penyakitan, kurus, orang nggak mau beli. Ya. Sapinya kurus juga orang nggak mau beli. Orang mau tuh yang gemuk, ya, yang bobotnya besar. Nah, itu sampai puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta harga seekor sapi atau kerbau. Lalu yang berikut kita lihat juga sprayer. Sprayer itu apa sih? Alat mesin untuk memecah suatu cairan atau larutan menjadi butiran cairan, spray. Nah, kalian lihat kalau di pertanian, orang kan pakai sprayer untuk apa? Nyemprot tanaman, nah, supaya tidak kena hama penyakit. Kalau binatang juga membutuhkan itu, gitu kan? Spray supaya apa? Dia tetap sehat binatang itu. Hewan-hewan kita tetap sehat. Jadi ketika orang datang mau beli, waduh senang sekali. Wah, enak, bagus ini, cocok ini. Harganya mahal, orang nggak khawatir. Karena apa? Bobotnya, binatangnya sehat, segar. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau di rumah kita pakai spray untuk nyemprot tanaman, ya itu sama dengan binatang juga, hewan juga. Kita nyemprot supaya tidak terserang penyakit. Yang berikut, pembersih kotoran menggunakan sekop kecil. Ya, anak-anak biasanya orang kalau pelihara sapi itu kan kotorannya kan banyak. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkan kotoran? Yaitu memakai sekop kecil itu. Sekop kecil itu untuk mengangkat kotoran dan membuang kotoran. Supaya apa? Tidak ada kotoran yang mengendap dalam kandang. Jadi kandang itu tetap bersih dan hewan yang tinggal dalam kandang itu menjadi nyaman. Ya. Dia tidak ngamuk. Kalau nggak nyaman kan ngamuk binatang itu. Coba kalian lihat ya, siapa yang biasa lihat kandang-kandang itu kan begitu. Tapi kalau kandangnya bersih, nyaman, waduh, hewan juga menjadi enak tinggal di sini. Sebagaimana manusia membutuhkan kenyamanan, hewan juga membutuhkan kenyamanan. Sebagaimana manusia membutuhkan kebersihan, hewan juga membutuhkan kebersihan. Jadi sama-sama kan? Ketika kita merawat diri kita bersih, maka hewan kita juga kita rawat bersih. Supaya orang melihat itu senang, ya. Dan nama kita itu selalu baik di hadapan masyarakat. Orang akan mengatakan, wah keluarga itu loh
bagus sekali. Walaupun banyak binatangnya, banyak hewannya, tapi bersih lingkungannya, tidak bau kotoran mana-mana. Itu yang orang senang. Demikianlah anak-anak materi kita di siang hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ajeng saat ini. Dan ini menjadi pegangan untuk kalian ketika nanti diberikan tugas, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi.